Sebenarnya saya sudah membahas kisah Kyoshi di video saya sebelumnya, tapi videonya gagal karena saya ngomongnya terlalu cepat. Jadi di video kali ini saya akan re-upload kisah Kyoshi lagi, dan semoga suaranya sudah lumayan jelas. Dan satu hal lagi, karena ada beberapa karakter yang desainnya masih belum ketahuan, jadi harap maklum kalau di videonya saya hanya menyorot Kyoshi saja. Oke, kita akhiri basa-basinya, langsung saja kita cus. Kisah kehidupan Avatar Kyoshi. Avatar dari Kerajaan Bumi. Setelah Kuruk tiada, reinkarnasi kembali berlanjut, dan kali ini Kerajaan Bumi yang berbagian. Kyoshi tumbuh di pelabuhan Yokoya. Untuk kisah hidup Kyoshi kecil ini memang bikin sedih, karena kedua orang tuanya yang kriminal. Ayahnya seorang penjahat dari Kerajaan Bumi, dan ibunya dari suku pengembara udara, yang juga seorang penjahat. Dan kejahatan kedua orang tuanya juga bukan kaleng-kaleng, karena mereka adalah pemimpin dari salah satu sindikat kejahatan yang cukup kuat, yaitu Flying Opera Company. Ketika berusia 5 tahun, orang tuanya memutuskan untuk meninggalkannya dalam perawatan seorang penduduk desa di pelabuhan Yokoya. Namun ketika orang tuanya pergi, penduduk desa segera mengingkari kesepakatan, mengusir Kyoshi ke jalan. Secara kebetulan, Yokoya dikunjungi oleh Kelsang dan Janzu yang melakukan perjalanan ke Kerajaan Bumi guna menemukan avatar berikutnya. Mereka memberi anak-anak Yokoya ujian yang termasuk mainan yang dulunya milik avatar Air Nomad, tetapi semuanya gagal. Kyoshi yang sedang memperhatikan acara itu, Kelsang turut mengundangnya untuk memilih mainan juga. Kyoshi yang sebenarnya curiga mengambil kura-kura tanah yang dulunya milik avatar. Ketika Kelsang mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mengambil 3 mainan lagi untuk mengkonfirmasi apakah dia adalah avatar, Kyoshi yang merasa bahwa ini adalah tipuan dan merasa ini berbahaya, langsung lari dengan membawa kura-kura tanah liat tadi. Tapi mereka berdua melepaskannya dan salah mengidentifikasi Yun sebagai seorang avatar. Kenapa mereka mengatakan Yun adalah avatar? Karena Yun berulang kali mengalahkan Torres dalam permainan Paizo dengan memanfaatkan strategi favorit avatar Kuruk hingga penempatan ubin yang tepat, yang membuat Janzu menganggap bahwa Yun adalah reinkarnasi Kuruk. Dia kemudian dibawa di bawah perlindungan kedua pria itu. Setelah menyadari bahwa tidak ada orang Yokoyan yang membantu Kyoshi, Kelsang memutuskan untuk membawanya dan merawatnya. Namun gadis yang dulunya dianiaya itu enggan untuk mempercayai seseorang. Tetapi ketika ia sadar bahwa Kelsang benar-benar tulus untuk membantunya, akhirnya ia luluh dan menerima bantuan Kelsang. Bahkan ia melihatnya sebagai ayah angkatnya. Terungkap sebagai avatar. Setelah Kyoshi dibawa oleh Kelsang, ia menjadi pelayan Yun. Oke, di kisah Kyoshi selama jadi pelayan Yun akan saya skip saja. Kita langsung saja ke topik terungkapnya Kyoshi jadi avatar. Saat Kyoshi dan Yun dibawa ke desa terpencil dan diminta bermeditasi di sana, Janzu yang berbicara dengan roh yang disebutnya sebagai Bapak Glowworm menanyakan yang mana di antara mereka berdua yang avatar. Roh itu meminta darah mereka berdua. Tetapi ketika roh itu ingin meraih Kyoshi, Yun mendorongnya pergi. Meskipun mereka berusaha melawan, namun roh itu berhasil mengambil darah mereka dan menyatakan Kyoshi adalah avatar. Janzu langsung mendorong roh itu yang sedang mencengkram Kyoshi dan menyeretnya pergi, namun meninggalkan Yun di belakang karena Janzu merasa bahwa dia tak lagi diperlukan. Roh itu menyeret Yun ke gua dan Janzu menyegel gua itu dengan bentengnya. Roh dan Yun pun terjebak. Kyoshi yang marah dan menjerit kesedihan karena kehilangan temannya mengeluarkan api dari mulutnya. Kyoshi yang mencoba melawan Janzu berhasil membuatnya tunduk. Kemudian Kelsang yang sedang terluka muncul. Setelah mengetahui apa yang terjadi dari Kyoshi, Kelsang menyatakan bahwa Janzu tak lagi cocok untuk melayani avatar. Dia akan mengambil Kyoshi darinya. Janzu yang marah membunuh Kelsang, dan disinilah kematian Kelsang mendorong Kyoshi untuk memasuki avatar state untuk pertama kalinya dan menghancurkan desa kecil itu. Namun Janzu berhasil sembunyi di bawah tanah. Setelah kematian Kelsang,
Takut dan putus asa untuk membalas dendam terhadap Janzu, Kyoshi melarikan diri dengan temannya yang lain, Rangi, dan bergabung dengan geng kriminal orang tuanya. Dengan sekutu-sekutu yang tidak biasa ini, Kyoshi pun ikut terlibat dalam dunia kriminal. Setelah serangkaian kesengsaraan, Kyoshi menjalin ikatan erat dengan rekan kriminalnya, menjalin hubungan romantis dengan Rangi, dan membantu mengalahkan Janzu. Setelah kematian Janzu, Kyoshi berjuang menjaga kestabilan kerajaan bumi. Pengalaman-pengalaman inilah yang membentuk pandangan Kyoshi terhadap perannya sebagai avatar. Ia menganggap bahwa keadilan sejati yang membawa kedamaian hanya akan tercipta, dan ia tak ragu untuk membunuh lawannya untuk mencapai tujuan itu. Menggunakan metode ini, Kyoshi berhasil mencegah kebangkitan pemberontakan layar kuning, mencegah perang saudara di negara api, mengalahkan upaya pengambil alihan bersenjata kerajaan bumi oleh Jin sang penakluk, dan mendirikan pulau Kyoshi dan prajurit Kyoshi untuk menjaga tanah kelahirannya agar aman. Namun beberapa tindakannya juga menyebabkan masalah jangka panjang bagi kerajaan bumi. Kematian Janzu, Jin dan yayasan Daily yang korup, Kyoshi sangat menyesalkan penciptaan Daily. Sebelum saya akhiri videonya, terlebih dahulu saya akan bagikan fakta singkat tentang Kyoshi yang saya masukkan dalam list honorable mention. 1. Avatar tertua yang diketahui sejauh ini. 2. Memiliki tubuh yang tinggi dan kaki yang besar. 3. Pernah memisahkan pulau. Nah, itulah kisah singkat kehidupan avatar Kyoshi yang telah saya rangkum. Sebenarnya, masih banyak kisah Kyoshi yang belum saya ceritakan. Di video ini, saya lebih fokus untuk cerita singkatnya terlebih dahulu. Mungkin di video berikutnya, saya akan menceritakan kisah dan konflik yang dialami Kyoshi satu persatu dengan lebih detail. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.